Jadi memang Tenopi sempat datang pada saat pertama kali keadaan rumah Tiko masih penuh dengan pepohonan, dan juga tanpa listrik, tanpa air ya. Itu Tenopi datang karena memang dapat kabar dari Bang Bre ya, menginformasikan bahwa di dalam rumah ini teman-teman, itu terdapat seorang ibu yang selama 12 tahun hidup di rumahnya tanpa air dan tanpa listrik. Sehingga Tenopi datang membantu. Dan kebetulan memang waktu itu pada saat rumah masih berantakan dengan segala macam pohon dan semak belukar, dari timnya Tenovi menyumbangkan tenaga kerja juga untuk membantu teman-teman kreator juga di sini untuk membersihkan halaman gitu. Masya Allah. Jadi ya teman-teman bisa lihat saat ini kediaman Mas Tiko sudah kembali seperti ya awalnya ya. Iya. Waktu masih bagus ya. Jadi rumah mewah kembali mewah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok channel. Jadi hari ini gue di kediaman Mas Tiko dan sudah bersama Mas Tiko. Apa kabar Mas Tiko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan hari ini kita lagi bersama dengan teman-teman ada acara berbagi ya, bakti sosial, bagi-bagi makanan, di mana saat ini nih Mas Tiko sedang ada usaha ya? Iya. Sedang ada usaha. Ya itu boleh spill dikit deh usahanya. Oke, jadi sekarang usaha kue-kue basah, jajanan pasar, kue-kue tradisional gitu. Seperti contohnya risol, pastel, dadar gulung, dan beberapa makanan-makanan basah lainnya gitu. Oke, itu biasa dijual di daerah mana offline-nya? Offline-nya sih di dekat rumah, terutama di pintu masuk kompleks itu, di sebelah pos security, samping lapangan bola. Terus juga terima pesanan, terutama daerah Jakarta aja ya untuk saat ini gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau berbelanja atau mau cobain jajanan pasar dari Mas Tiko, bisa langsung ke daerah sini. Namanya apa Mas Tiko daerahnya? Klender, Daerah di komplek PLN Klender. Atau bisa langsung DM aja Mas Tiko. Dan selanjutnya nih ada yang saat ini lagi rame nih Mas Tiko, mengenai donasi ya. Dan mengingat Mas Tiko adalah orang yang dulu juga sempat dibantu oleh Tenovi. Iya, betul. Boleh disampaikan sedikit Tenovi Pratiwi ini yang pernah bantu Mas Tiko tuh seperti apa sih sosoknya? Jadi beliau itu memang salah satu relawan dalam bidang sosial ya. Jadi waktu itu awal masuknya Tenovi itu untuk evakuasi Mama dengan kondisi Mama kemarin yang parah ya. Jadi Mama bersama Tenovi dengan Dinsos Jakarta Timur evakuasi Mama ke rumah sakit Duren Sawit, dan kurang lebih hampir 1 bulan evakuasinya dirawat di rumah sakit. Mama kembali pulang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Ya waktu itu bantuan dari Tenovi sampai Mama sembuh tuh ya pada saat itu ya mungkin itu tidak menerima materi secara langsung memang, dan tidak ada galangan donasi, tapi memang waktu itu banyak hal yang bisa didapat dari Tenovi, terutama pengalaman ya, karena waktu itu secara materi dapat dari Tenovi itu pada saat undangan-undangan podcast dan panggilan televisi, honor dan royaltinya Tenovi tidak mengambil spesial pun. Jadi semua langsung masuk ke Tiko yang menerima royalti, termasuk royaltinya Tenovi, Tiko yang menerima. Jadi waktu itu bantuan Tenovi itu tidak hanya evakuasi Mama saja, namun ada beberapa pengalaman dan materi yang mungkin ya kurang lebihnya termasuk banyak juga. Jadi benar-benar yang sudah dilakukan oleh Tenovi itu materinya tidak menerima sama sekali ya? Iya, dari Tenovi atau galang donasi memang waktu itu tidak ada, hanya yang bisa dibilang mungkin bukan sebatas, tapi setidaknya Tenovi membantu evakuasi Mama yang mungkin kalau orang lain mungkin tidak bisa melakukan itu, karena untuk membawa seorang yang mungkin punya pengidap ODGJ ya, penyakit mental ya, mungkin kurang lebih sangat susah ya. Apalagi kemarin dapat kabar pada saat evakuasi timnya Tenovi ada yang kena ludah sama tangan. Itu mungkin ya maaf sebelumnya ya, karena waktu itu kondisinya Mama jadi mau dimaklumi. Jadi Mama bisa sembuh sekarang juga berkat teman-teman kreator dan Tenovi juga yang awalnya memviralkan serta merawat Mama di rumah sakit itu Selama 1 bulan Mas? Kurang sih, kurang dari 1 bulan ya. Lalu setelah itu apakah ada kunjungan ke rumah sakit lagi untuk Mama ini? Iya, sempat pada saat pulang kondisi fisiknya melemah, walaupun kondisi mentalnya jauh lebih baik. Fisiknya melemah ya mungkin karena tekanan dari obat ya, berbagai macam dosis dan obat keras.
Mama masuk rumah sakit lagi, tapi itu dengan inisiatif sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi karena waktu itu inisiatif sendiri, bawa Mama ke rumah sakit, dirawat sendiri sampai kurang lebih semingguan, nggak nyampe seminggu lah, 3 hari 4 hari dirawat. Mama udah bisa pulang lagi dengan tambahan obat, terutama vitamin karena fisiknya drop kan waktu itu. Dan saat ini udah alhamdulillah ya sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Apakah masih memang mengonsumsi obat-obatan? Masih, walaupun dosisnya tidak sebanyak dulu, jauh tidak sebanyak dulu. Jadi memang Teh Novi sempat datang pada saat pertama kali keadaan rumah Tiko masih penuh dengan pepohonan dan juga tanpa listrik, tanpa air ya. Itu Teh Novi datang karena memang dapat kabar dari Bang Bre menginformasikan bahwa di dalam rumah ini teman-teman, itu terdapat seorang ibu yang selama 12 tahun hidup di rumahnya tanpa air dan tanpa listrik. Sehingga Teh Novi datang membantu. Dan kebetulan memang waktu itu pada saat rumah masih berantakan dengan segala macam pohon dan semak belukar, dari timnya Teh Novi menyumbangkan tenaga kerja juga untuk membantu teman-teman kreator juga di sini untuk membersihkan halaman gitu. Masya Allah. Jadi ya teman-teman bisa lihat saat ini kediaman Mas Tiko sudah kembali seperti ya awalnya ya. Waktu masih bagus ya. Jadi rumah mewah kembali mewah lagi. Dan Teh Novi, apakah ada lagi hubungan setelah selesai Mama ini kembali, apakah masih ada aktivitas komunikasi dengan Mas? Komunikasinya sekedar menanyakan kabar, dan ada beberapa hal yang dibicarakan juga, itu pun hanya lewat kontak WhatsApp ya. Jadi memang untuk saat ini belum bertemu secara tatap muka silaturahminya karena mungkin kesibukannya masing-masing, terutama Teh Novi kan penggiat sosial ya, jadi nggak mungkin dia punya banyak waktu santai ya, jadi pasti dia selalu kesana kemari menebarkan hal-hal baik ya tentunya. Jadi silaturahmi tidak terputus, seenggaknya hanya lewat kontak atau gadget aja. Jadi tetap ada komunikasi ya. Tapi memang baru pertama sekali aja ketemu ya, untuk ketemunya pada saat evakuasi aja ya. Nah, Mas Tiko menanggapi saat ini yang sedang ramai, yaitu Teh Novi membantu salah satu orang yang terdampak kena air keras pada bagian matanya sehingga tidak bisa melihat. Itu seperti apa Mas Tiko menanggapinya Mas Tiko? Ini kan sama ya, konteksnya sama-sama dibantu nih. Lalu kan kita tahu bahwa sampai dapat kabar Teh Novi dilaporkan ke kepolisian gimana? Ya sebenarnya aku nggak terlalu berpihak ke salah satu sisi, tapi yang jelas harapannya sih semoga kedua belah pihak bisa selesai secara damai, musyawarah dengan baik-baik dan tidak melibatkan pihak berwajib, walaupun sekarang sudah terlanjur masuk ke dalam wewenang pihak berwajib ya, karena ada laporan. Setidaknya dari awal dari sisi kemanusiaan secara keterbatasan memang kasihan dengan yang dibantu oleh Teh Novi, tetapi di lain sisi juga ada sedikit penyalahgunaannya karena sudah dibantu tapi malah berbalik sepertinya, mungkin karena dengan kondisi dan keadaan ya, mungkin karena terpaksa juga. Tapi kita kurang tahu cerita lebih detailnya, hanya tahu dari 1 dan 2 sisi aja. Jadi Tiko nggak bisa berkomentar lebih banyak. Paling intinya harapannya sih untuk kedua belah pihak bisa musyawarah dengan baik sampai selesai dengan baik dan secara kekeluargaan. Ya kalau bisa jangan sampai ke rumah sosial, walaupun sekarang udah termasuk terus sih. Jadi harapan Tiko semoga keadaannya bisa musyawarahkannya sehingga bisa terselesaikan masalahnya. Oke, jika memang hal ini sempat juga Bang Bewok alami ya terkait dengan donasi. Ya kalau misalnya memang menanggapi Bang Bewok sendiri terkait dengan donasi, yang mana Teh Novi menggalangkan donasi untuk kesembuhan dari Mas Agus karena terkena dari dampak air keras sehingga mengalami kebutaan, sehingga dananya kurang lebih miliaran ya, 1,5 miliar lebih ya. Dan ternyata informasi yang didapatkan bahwa yang beredar donasi yang diberikan sama Mas Agus ini itu tidak dipergunakan untuk kesehatan, melainkan untuk biaya yang lain-lain, sehingga yang mana amanah di awal dari para donatur-donatur ini yang tadinya untuk kesehatan ternyata tidak sesuai dengan yang diamanahkan. Ya, jadi ini memang kami juga Bang Bewok juga sempat melakukan hal ini karena dari kisah Tiko, kami tim kreator bersatu yang terbentuk di rumah Tiko ini memiliki misi-misi membangun rumah-rumah, dan
memang kalau misalnya donasi itu sendiri ya teman-teman ya, Bang Beok itu kalau misalnya melakukan donasi itu dari satu pintu teman-teman. Jadi misalnya di nomor rekening A ya, di nomor rekening A gitu. Jadi kita bisa tahu dananya karena ada rekapitulasinya. Setiap dana yang masuk berapa, dana yang keluar berapa, lalu apa aja yang dikeluarkan, sisa saldonya berapa, itu tertulis dan juga diinformasikan di tab komunitas sehingga donatur-donatur itu mengetahui dan ya harus sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh si para donatur. Nah ini memang sangat berbeda di mana para donatur-donatur yang telah berbagi rezekinya untuk Mas Agus yang untuk kesehatan ternyata tidak sesuai Mas Ciko ya. Seperti itu. Jadi ya sangat disayangkan. Ya harapan tadi seperti Mas Ciko, semoga bisa dimusyawarahkan dan semoga bisa selesai permasalahan gitu Mas Ciko ya. Iya betul. Tapi memang yang pasti sih Teh Novi adalah orang yang sangat baik ya. Iya, tidak mengurangi mengurangi rasa syukur juga, terutama dari Teh Novi juga sebenarnya Teh Novi orang baik. Ya mungkin dari sisi Agus yang salah atau mungkin bagaimana, entah kenapa kejadian itu seperti sekarang ini. Intinya mungkin niat awalnya tentunya pasti baik, karena di mana galang donasi mungkin dengan uang yang segitu besar bisa hilaf juga, namanya manusia, kita nggak tahu siapa yang hilaf di sini atau mungkin ada kesalahpahaman sekedar saja. Intinya yang namanya manusia itu pasti ada berbuat salah sih. Jadi ya setidaknya sekarang entah Pak Agus atau Teh Novi itu pasti niatnya baik awalnya, cuman hanya aja salah cara penggunaannya, itu aja sih paling. Oke teman-teman, mungkin segini aja terkait dengan tanggapan Mas Ciko mengenai ya ramainya isu yang beredar terkait dengan bantuan dari Teh Novi terhadap ya seorang yang dibantu yaitu Mas Agus. Dan di sini sih luar biasa di mana Mas Ciko adalah orang yang pernah dibantu sama Teh Novi dan tidak melupakan kebaikan Teh Novi, Masya Allah. Dan ya sungguh sangat luar biasa Teh Novi ya. Benar-benar kita bisa bayangkan kalau misalnya Teh Novi pada saat itu nggak ada, ya mungkin apa yang akan dialami Bu Eni mungkin masih dalam keadaan yang sama ya. Bisa jadi banyak kemungkinan sih memang, karena Teh Novi juga bisa cepat penanganannya. Masya Allah. Dan saat ini Bu Eni udah menjadi seorang nenek dan Mas Ciko sudah jadi seorang ayah, memiliki anak. Namanya siapa? Averil Ezra Abinaya. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua. Oke, mungkin sampai di situ aja. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel juga cara bisa makin berkembang. Mungkin Mas Ciko ingin menyampaikan saya thank you kepada Teh Novi. Oke, tentunya terima kasih untuk Teh Novi pada saat itu, karena Teh Novi bisa selesai semua masalah dan kondisi Mama jadi lebih baik waktu itu, terutama untuk masalah yang sekarang dihadapi. Semoga lekas selesai dengan baik-baik secara musyawarah. Mungkin itu aja sih yang saya inginkan dan ucapkan terima kasihnya kepada Teh Novi. Oke, itu aja Mas Ciko. Thank you banget. Sama-sama. Sehat selalu buat Mas Ciko dan makasih guys. Gua akhiri, gua Bang Beok pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama, layar adu dan baca. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layar